belajar tentang terapi moksa ya, terapi moksa. Yang penting nanti bisa moksa dulu, untuk akan kita perdalam nanti kalau sudah belajar hari Jumat, Sabtu, Ahad itu kita akan belajar titik, lokasi titiknya di mana ya. Jadi yang paling utama kita mengerti dulu metode ini dipakai untuk apa. Jadi moksa ini seperti ini, seperti yang Bapak Ibu tadi sudah dibagikan. Itu namanya moksa batang, moksa batang. Nanti ada namanya moksa kerucut. Ya, ada moksa batang, ada moksa kerucut. Moksa ini dia menggunakan api juga. Jadi kalau kita melihat modalitas terapi tradisional itu sebenarnya tidak akan lepas dari beberapa hal. Yang pertama selalu menggunakan api. Yang kedua selalu mengeluarkan darah. Semua bangsa seperti itu. Nanti kita akan dianalisa. Pengobatan tradisional pasti tidak akan lepas dari itu. Yang ketiga menggunakan logam. Yang keempat dia menggunakan ramuan. Berikutnya dia menggunakan pernapasan energi. Kemudian berikutnya menggunakan pijat ya, massage. Pijat ini macam-macam ya, bisa Yumeho, Shiatsu, chiropractic, itu maksudnya dalam ranah pijat. Kemudian yang belum itu selalu dulu menggunakan pembedahan. Sebenarnya sejak dari dulu sudah ada. Jadi kalau kita berbicara modalitas terapinya, nanti seperti itu, pasti menggunakan api. Nah, api ini sekarang di kehidupan modern ini sudah digantikan dengan infrared, dengan lampu TDP, pemanas, bantal panas, macam-macam. Tetapi kalau saya lebih suka memakai yang klasik, karena yang klasik itu yang Bapak Ibu tadi dibagikan tadi, itu hidupnya tidak semua hidup bisa dipakai untuk seperti itu. Jadi hidupnya khusus ya untuk moksa ini, tanaman obatnya khusus ya. Jadi apa itu moksa? Memberikan panas pada poin akupunktur ya. Jadi nanti besok juga kita akan belajar tentang akupunktur ya. Teknik ini sangat dekat dengan akupunktur. Jadi kalau tidak orang pasien tidak bisa dijarum, maka terapinya pasti moksa. Sama bekam juga begitu. Orang kalau tidak bisa dibekam, maka alternatifnya dipanaskan. Contoh orang datang ya, orangnya datang mengeluh sakit perut, sakit sekali, ya, sampai keluar keringat dingin menahan sakit. Maka yang pertama pasti dilakukan penghangatan. Contoh wanita dismenorea, sakit sangat haid sampai tidak bisa kerja, dia memegangi perutnya ya, sampai kesakitan, maka tentunya harus dengan moksa. Contoh misalnya wanita keputihan banyak misalnya, ya, ini dengan moksa. Contoh misalnya diare dengan moksa. Contoh misalnya batuk, berdahak, encer, bening banyak, ini dengan moksa. Terapi-terapi sindrom kelemahan itu harus dengan moksa. Contoh misalnya pasien laki-laki diabetes mellitus sampai menimbulkan impotensi, ya dengan moksa, tidak dengan bekam. Misalnya sudah tua, belum sampai kamar mandi sudah menetes, ya, tidak bisa menahan air kecil, itu harus distimulasi sarafnya dengan moksa. Nah, ini pengobatan ini sangat banyak sebenarnya manfaatnya. Maka nanti yang kita temukan adalah gaya moksa dari pengobatan Cina, karena berbeda dengan gaya moksa dari pengobatan Jepang.
Berarti adalah moksa menurut tradisional Cina. Kenapa bekam sinergi kita menggunakan moksa? Karena sebagai substitusi pengganti dari ke, besi yang dipanaskan yang tidak diberbulkan. Sekarang bisa menggunakan TDP. TDP itu thermal deep penetration. Namanya seperti ini, TDP, mungkin kita lihat dulu. Nah, ini namanya TDP, thermal deep penetration. Hampir sama dengan inframerah, tetapi ini lebih bisa menghangatkan sampai dalam. Kemudian kekurangannya dia harus dipanaskan dulu supaya muncul panas. Kalau inframerah dia langsung kita nyalakan bisa. Tetapi kelemahan inframerah itu tidak boleh kena mata. Ya. Jadi kalau ini misalnya beda palsi, tadi ada yang mengatakan beda palsi. Nanti kita jarum otot yang lemah tadi, saraf yang kena tadi, kemudian kita ada DVT. Ventilasi itu sangat baik, dia terkena angin dingin, biasanya bekam api nanti, kemudian yang terkena di amput. Ya. Anak-anak masih sering ngompol, jadi kok enggak? Usia 5 tahun ngompol, malu. Tapi kalau di bawah 4 tahun masih boleh ngompol, jangan dimarah-marahin. Masih normal. Kalau kurang dari 4 tahun boleh. Kalau sudah 6 tahun, 7 tahun ya harus diterapi ya. Ya. Jadi moksa itu bahannya menggunakan apa? Menggunakan yang namanya daun baru Cina. Daun baru Cina ini nama latinnya Artemisia vulgaris. Nama Cinanya air. Artemisia vulgaris. Sifatnya panas kering, panas mengeringkan. Jadi untuk sindrom-sindrom yang dingin dan lembab. Dingin lembab tahunya dari mana? Tentunya dari diagnosa kita kan. Khasiatnya ya untuk wanita yang haid terus menerus tidak bisa berhenti. Ini kita mau sama sore ini biasanya besok tadi sudah berhenti. Ada poin yang menunjukkan darah haid. Ini asik sekali sebenarnya mau saya. Pada orang yang infertilitas kurang subur misalnya, maka kita moksa pada poin hormonalnya. Suruh moksa sendiri, nggak usah datang ke klinik karena harus rutin. Disuruh moksa saja. Ya kita senangnya kan dapat kabar aja. Oh, alhamdulillah Pak sudah hamil. Tapi kadang juga tidak memberitahu ya. Yang tidak berhasil juga banyak gitu. Semuanya ya tetap ada berhasil ada tidaknya ya. Kemudian janin yang tidak kena atau saat haid, saat hamil mual-mual muntah-muntah. Nanti bisa kita moksa pada poin yang bisa untuk menghilangkan mual dan muntah. Kemudian ancaman keguguran. Ibu-ibu misalnya sudah hamil, terkadang ya kekelelahan sedikit perdarahan, muncul bercak-bercak, maka harus istirahat dan dimoksa. Kemudian infertility karena kandungan yang dingin. Dingin ini maksudnya juga pengobatan menurut konsep tradisional ya, karena di medis kita tidak tahu kandungan dingin yang bagaimana gitu. Kemudian fungsi yang lain menghangatkan dan mengusir dingin. Contoh yang tadi saya ceritakan, setiap bangun pagi selalu sedih-sedihnya sakit. Berarti ini ada unsur dingin, unsur lembab. Ya. Kalau pagi mual-mual, pengennya muntah, ini ada unsur dingin. Kemudian unsur dingin yang lain misalnya perut kembung. Habis makan semangka lalu banyak kembung, itu perlu diusah. Atau selalu kembung. Itu juga perlu dilakukan moksa.
jadi itu ada darah stasis karena adanya lembab dan dingin. Contohnya pada artralgia. Artralgia itu sakit pada persendian. Kemudian dismenorea artinya adalah sakit saat haid. Amenorrea artinya tidak haid. Jadi kalau ada wanita sudah pernah haid, belum menikah, kok tidak haid selama 1 tahun, namanya amenorrea. Tidak haid ternyata hamil, alhamdulillah. Jadi kalau ada sekarang saya udah hamil, udah haid ya, kemudian sakit perut, gastric pain itu sakit ulu hati, ya. Kemudian hernia, tadi yang tadi sampaikan ada yang hernia tadi, nanti silakan dilakukan bekam, dilakukan moksa, dilakukan moksa. Menambah yang itu panas untuk menguatkan energi sejati. Jadi orang kalau cenderung lemah, maka silakan dimoksa. Pada kasus yang pertama enuresis ngongkol, masih sering ngongkol, silakan dimoksa. Rektohel itu rektumnya turun. Kemudian prolaps of the genitalia, ini biasanya uterusnya, kandungannya turun. Ya, kandungannya turun. Pak, taunya dari mana? Taunya mau berhubungan tidak bisa. Ya, karena kandungannya turun. Menorrhagia itu berarti haidnya banyak. Menorrhagia itu artinya haidnya banyak. Leukorea artinya kemutihan. Kronik diare artinya diare yang kronis. Ya, kasus-kasus ini ya tentunya kita lawan moksa, bukan dilawan bekam. Ya, makanya untuk kemutihan, untuk haid yang sangat banyak tidak bisa berhenti, silakan dimoksa. Asal tepat intinya, insya Allah tepat sekali. Maka salah satu dosen saya, seorang dokter, saat waktu mengajar dulu, beliau sampaikan, beliau orang Cina, tapi sebagai pengajar juga, dan beliau juga paham kepada Cina. Beliau menyampaikan kepada kita bahwasannya antara barat dan timur itu sebenarnya sudah terpisah tembok yang cukup tinggi. Maksudnya apa? Tidak ada kedokteran barat, kedokteran timur itu bisa berdiri sendiri. Seluruh kasus bisa ditangani. Itu begitu. Ya. Ya, makanya kalau seperti itu ya kita harus benar-benar memahami bagaimana konsep sakit menurut timur. Ya. Nantinya kita akan bisa melakukan banyak hal yang bisa untuk membantu kesembuhan pasien kita. Ya. Indikasi medis tadi sudah saya sampaikan, artritis, diabetes, sakit kepala, migrain, kemudian otot-otot yang kaku, kemudian menstruasinya dia sakit sekali, kram saat menstruasi, problem pencernaan, mudah penuh, mudah kembung, mudah sakit perut, atau sering perutnya berbunyi, kerucuk. Ulcer ulcus, cancer, infertility, sama tendinosis. Seluruh terapi tentu ada indikasi dan ada kontraindikasi. Kalau tadi kita sudah berbicara indikasi, maka ada kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan moksa. Selalu itu, bukan juga begitu. Ada indikasi, ada kontraindikasi. Berkumpul sama, ada indikasi, ada kontraindikasi.
semuanya. Makanya kalau kita belajar satu metode, tanyakan indikasinya apa, kontraindikasinya apa. Minum obat, tanyakan indikasinya apa, kontraindikasinya apa. Semua metode seperti itu. Ya. Bagaimana dengan moksa ini? Maka moksa kontraindikasinya untuk kasus panas, anak demam, ya, tidak boleh dimoksa. Kalau sudah panas tidak boleh dimoksa. Orang diare awal-awal dia pucat, lemah, dingin, dimoksa silakan. Tapi kalau sudah diare berterus-terusan membuat tubuhnya panas, kalau sudah panas maka tidak boleh dimoksa. Ini penting perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika tadi kita membahas tentang diare boleh dimoksa, tentunya dilihat dulu stadiumnya bagaimana, ya panas atau tidak. Kemudian panas karena kekurangan yin. Nah, ini besok kita bahas tentang yin ya. Kalau ini saya memang biar kita bisa demokan dulu ya. Untuk pendalaman nanti saat kita belajar kritik nanti kita dalami kembali. Ya, terlalu lapar, terlalu kenyang, mabuk ya tidak boleh dimoksa. Bagian wajah tidak boleh dimoksa karena nanti harus dibakar dulu moksa itu. Jadi bahwa itu dari sudah dapat moksa nanti dibakar, kemudian didekatkan pada koin-koinnya. Kita putar begitu, ya kita putar. Kemudian bagian bawah dan pinggang bagian bawah pada wanita hamil tidak boleh. Bekam juga sama pada wanita hamil, perut bawah dan pinggang bawah tidak boleh. Pusar ke bawah atau pinggang ke bawah tidak boleh. Kemudian poin-poin yang lain yang ada di wajah, ya ini poin-poin di wajah ya semuanya ya. Secukung tong seliu, bacanya seperti itu. Bukan si cukung, bacanya secukung, tong seliu. Baik, teknik moksa bagaimana caranya? Silakan moksa. Ya. Yang dipakai moksa pada. Kemudian mancis. Ya, di sini kayak di Malaysia aja, mancis. Korek api kalau orang Jawa bilang. Korek api, serta lilin, pakai lilin boleh. Kemudian tempat pembuangan moksa. Nyalakan moksa dan dekatkan ke titik akupunktur tadi. Nanti ya, kita yang penting belajar tekniknya dulu. Untuk titiknya, ya besok semoga 3 hari kita bisa membahas minimal 50 ya, sampai 100 titik. Karena titik itu kalau di sini ada 400 titik, 400 saja. Nanti tidak bahas akupunktur Korea, akupunktur Jepang, akupunktur 1000. Gak usah banyak hafalan ya. Banyak hafalan banyak lupa. Jadi jangan dihafalkan, banyak hafalan banyak lupa. Hafalin Quran saja. Memorinya dipakai untuk yang lain. Baik, saya lanjutkan dulu. Jadi nanti tadinya begini diputar. Diputar sampai merasakan gaya tarik-menarik antara ujung moksa dengan badan kita, dengan badannya pasien. Nah, nanti energinya masuk. Ya, energi panasnya masuk. Atau model diturunkan, panas, naikkan, turunkan, naikkan. Ya, begitu. Jadi ada 2 cara memutar maupun naik turun. Ya. Salah satu poin yang utama adalah yang namanya Cu Sanli. Bacanya Cu Sanli. Cu Sanli dia sangat baik untuk mencegah penyakit, mencegah penyakit, sama menjaga kesehatan. Salah satu teknik di Cina, sebenarnya di Cina itu hampir sama dengan di Nabawi dan di
Arab juga ya, pengeluaran darah juga ada. Tapi bekamnya mereka lebih sedikit darahnya, atau kaumnya juga tidak banyak. Dan ceritanya untuk teknik-teknik pengeluaran darah dari akupunktur itu banyak di daerah selatan. Tapi kalau teknik moksa dia banyaknya di utara, di dekat Mongolia yang dingin. Ya begitu. Di mana poin itu? Poin itu berada di bawah lutut. Ya, berada di bawah lutut. Jadi kalau seorang akupunkturis harus tahu poin ini. Kalau tidak tahu poin ini ya sangat kebangetan, karena memang ini poin yang sangat utama dan sudah diteliti secara akupunktur medik akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tadi BDB. Titik ini sangat banyak. Mungkin yang saya ajarkan untuk sore hari ini yang umum saja yang sering dipakai, yaitu pusar. Pusar ya, bukan pusara. Pusar, yaitu adalah umbilikus. Kalau di dalam kode poin akupunktur namanya rank 8. Nama Cinanya Senjie. Bukan sengkue, bukan senjie. Jadi poin ini makanya kan sering keluhan perut sering itu daerah pusat dimanipulasi, entah dipijat diputar, entah dikasih anak-anak. Kalau orang Jawa sana orang sakit perut ditempel koyok cap cabai, tempel pusatnya, salon paspor gitu ya, itu ditempel pas pusatnya. Jadi ya mantul lah, adanya bagus sekali. Karena di Cina pusat ini sebagai poin untuk memasukkan energi panas, membuang dingin dan lembab. Dingin dan lembab contohnya diare, terus-terusan. Ya, diare terus-menerus. Perut mudah sakit. Wanita yang kandungannya dingin, ya, itu di moksa di sini. Wanita sering kebutuhan. Salah satu poinnya ini. Salah satu poinnya. Perut mudah kembung. Tapi kalau perut mudah lapar beda ya sejak di moksa. Apa banyak? Dia dikasih makan. Di akupunktur atau di bekam dia hiperaktivitas lambungnya turun. Jangan dipanaskan tambah hiperaktif tambah mudah lapar. Jadi begitu konsepnya. Kalau organ itu hiperaktif maka dikeluarkan darahnya atau di akupunktur dengan teknik membuang. Nanti ada beda manipulasinya. Jarum itu mau kita kuatkan atau mau kita buang energinya. Ya, bisa salah satu perasaan. Ya. Pusar ini punya keistimewaan. Jika nanti itu kasusnya diare, maka dikasih garam dulu. Pusarnya dikasih garam. Ambil garam di dapur. Diare, perut melilit suatu sekali sampai dia lemas gitu ya. Kasih garam. Kemudian baru dimoksa. Sampai kapan? Sampai perutnya hangat. Jadi kadang moksa ini kita satu poin ini kita bisa sampai 30 menit. Tapi hasilnya waduh instan. Alhamdulillah selama ini saya coba hasilnya instan, langsung sembuh. Contoh misalnya waktu itu istri saya sedang diare, belum ada 1 jam sudah 2-3 kali ke kamar mandi. Saya tanya apa lagi? Lagi diare sekarang perutnya sangat sekali. Saya rasakan telapak tangan sejuk, perutnya kita rasakan sejuk. Kemudian saya ambil garam, kita kasih di pusatnya garam, cukupnya lah ya. Kemudian kita moksa. Kita moksa sampai perut yang dingin itu jadi hangat. Jadi hangat. Setelah itu sekali aja, setelah itu sudah berhenti. Sekali buang besar, setelah itu sudah berhenti. Makanya tadi cerita saya awal tadi saya sampaikan ya, bahwa saya kena cancer tadi, kemudian muntah-muntah terus, setelah diusut jarum 1 minggu tidak muntah. Itu kalau tepat titiknya dan tepat pengobatannya itu bisa instan. Dan cerita bullshit tadi betul. Jadi sebenarnya tanpa pengobatan barat pun pengobatan Cina itu sudah bisa berdiri sendiri. Bukan melengkapi, bukan berdiri sendiri.
seperti dia kedokteran barat, persis buku-bukunya sama dengan kedokteran barat. Kemudian kalau perutnya kembung, bukan dikasih darah untuk membuang angin, maka dikasih jahe. Jahe begini diiris, kepingan begini kan irisan, dilubangi, ya, kemudian ditaruh, kemudian dimoksa. Perut yang kembung, ya, untuk menghilangkan angin di perut dulu. Perut sering sakit, ya, dimoksa, silakan dimoksa. Oke ya. Kemudian poin yang lain, yang utama aja dulu ya. Nanti untuk poin penambahan poin sangat banyak nanti kalau kita belajar hukum, poinnya sama. Yang berikutnya adalah poin yang namanya sanjijo. Sanjijo ini ada di atas mata kaki bagian dalam, ya, 4 jari di atas mata kaki bagian dalam. Poin ini secara hukum medis sudah terbukti sebagai poin hormonal. Jadi kalau ada kelainan hormonal, tentu lebih khususnya kepada hormon-hormon terkait dengan kesuburan, itu poinnya ini bisa. Nah, jadi yang misalnya merasa itu ada kelainan atau kesuburan, masalah kesuburan, masalah keputihan, masalah menstruasi tidak teratur, silakan dimuksa pada poin ini. Jadi poin ini arah kerja organnya ke hati, ke pencernaan, dan ke ginjal. Karena ngokor dimuksa, tidak bisa menahan kencing, muksa. Sering kencing pada malam hari, pasien diabetes, malam hari sampai 10 kali tidak bisa tidur karena harus ke belakang, dimuksa. Ya. Kemudian keluhan seksualitas, ejakulasi dini, impotensi, dan lain sebagainya, ya, itu juga dimoksa.